udah siang tapi tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas dipimpin doa teman-temannya. Bersiap. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih semuanya. Baik, anak-anak, sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu. Ada teman-teman yang nggak masuk? Ada? Ada kabarnya? Ada, Bu. Iya. Naila, Norvaldi, Raihana, Rasya, Reva, Renata, Sania, Syahrani, Tania, Taskia, Caca, Fania, Wahyu. Oke. Oke, tepuk tangan buat semua. Sudah lebih semangat? Sekarang kita langsung masuk ya ke pembelajaran kita. Nah, terlihat tidak tulisannya? Di sini itu ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab nih. Dari pertanyaan yang pertama dulu. Apa yang kalian ingat terkait pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Saatnya jam 6 dimulai. Tentang teks eksplorasi. Baik. It's time to begin the sixth lesson. Oke, maaf bisa diulang karena tadi ada bel. Pengertian teks eksplanasi. Betul. Jadi betul ya yang disampaikan temannya. Pertemuan pekan lalu kita belajar tentang teks eksplanasi, ya, bagian dari pengertiannya. Kemudian lanjut
Karena temennya bahas pengertian, ada yang masih ingat nggak pengertian teks eksplanasi apa? Silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang fenomena sosial dan fenomena alam. Oke, berisi tentang fenomena sosial dan fenomena alam. Siapa yang bisa kasih contoh terkait fenomena-fenomena tersebut? Fenomena alam contohnya apa? Silakan. Kalau dari fenomena alam itu ada longsor, gempa Oke. bumi, dan gunung meletus. Betul ya? Longsor, gempa bumi, gunung meletus itu fenomena alam, betul? Betul. Terus kalau fenomena sosial contohnya? Silakan. Fenomena sosial itu kayak kriminalitas, kemacetan, sama kemiskinan. Baik, temannya berpendapat kalau fenomena sosial itu tentang kriminalitas gitu ya. Apalagi tadi? Kemacetan, lalu kemiskinan. Betul, itu tentang fenomena sosial? Betul ya, nggak kebalik jadinya ya. Oke, itu yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang KD 3.4. Masih tentang teks eksplanasi, tapi bagiannya itu adalah menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, ini indikatornya ya. Jadi, apa yang akan kita kerjakan hari ini mengacu ke indikator yang ada di depan, di salidia ini. Yang pertama adalah menganalisis teks eksplanasi dengan memperhatikan isi dan urutan kejadian. Oke? Yang kedua, menelaah struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi hari ini kita belajar tentang struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Ibu punya sebuah video nih, durasinya lumayan panjang, tapi nanti bisa ibu potong ya. Jadi silakan kalian lihat dulu sebagai pengantar, kira-kira kalian sudah pernahkah melihat kejadian atau fenomena ini? Oke, baik, cukup ya anak-anak. Nah, fenomena. Nah, nih ada pertanyaan terkait video tadi. Yang tadi kalian lihat itu kalian tahu fenomenanya fenomena apa? Nggak tahu Bu. Apa? Silakan. Fenomena dari video tersebut yaitu gempa bumi dan tsunami. Oke, gempa bumi dan tsunami ya tadi yang tampil di videonya ya.
Lalu penyebab fenomena tersebut tahu? Ada yang tahu apa? Saya Bu, Silakan. pergeseran lempeng bumi yang ada di dasar bumi. Pergeseran lempeng bumi. Penyebab dari gempa bumi dan tsunami itu adalah pergeseran lempeng bumi menurut Naila. Oke. Terus berikan satu contoh fenomena yang sama yang pernah terjadi di Indonesia. Saya Bu, Silakan. tsunami di Aceh pada tahun 2004. Tsunami di Aceh pada tahun 2004. Sama ya. Kurang lebihnya pada saat itu tsunami-nya cukup besar juga, sama seperti yang video tadi. Kalau tadi kayaknya di mana? Ada yang tahu nggak? Jepang ya, di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu contohnya yang terjadi di Aceh, benar kata Caca. Jadi diawali dari gempa bumi dulu dengan kekuatan yang cukup besar, kemudian mengakibatkan air laut jadi tumpah ke daratan ya, yang mengakibatkan tsunami itu. Nah, itu kan baru persepsi ya, baru pendapat aja. Kalian sudah menguji kevalitannya belum? Belum ya? Oke, itu baru pendapat aja. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Ibu perkenalkan dulu, kalau struktur teks eksplanasi itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah oke, kedua ketiga ya, interpretasi. Jadi ada berapa bagian strukturnya? 3. Ada 3 bagian. Ya, diingat struktur itu tidak boleh ditukar-tukar posisinya. Selalu akan sama seperti ini. Gak boleh interpretasi duluan mendahului daripada pernyataan umum, itu gak boleh. Kalau struktur teks dia tetap gak akan bisa diubah-ubah. Ya, kemudian ada kebahasaannya. Kebahasaannya ada berapa? 2. Berapa? 2. Apa? Apa aja? Fungsi dan verbal. Nah, itu yang akan kita perdalam di materi kita hari ini. Ya. Sebagai bahan panduan pembelajaran kita, Ibu akan membagikan lembar kerja ya anak-anak. Ibu akan bagikan lembar kerja ini ke setiap kelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan mendapatkan satu lembar kerja yang perlu dikerjakan secara bersama-sama. Jadi nggak boleh nih, satu kelompok berapa orang isinya? Nah, nggak boleh yang kerja cuma 2 orang, cuma 3 orang, sisanya cuma numpang nama misalnya, nggak boleh ya. Jadi kalau ada temennya yang nggak kerja, silakan ditandai atau silakan lapor ke ibu biar ketahuan siapa yang tidak ikut sumbang saran atau tidak ikut diskusi di dalam kelompok. Baik, ibu bagikan ya. Nanti kalian bisa diskusikan dengan teman kelompoknya. Oke anak-anak, silakan dilihat dulu. Oke, ibu kasih panduannya ya. Silakan dilihat dulu lembar LKPD-nya. Yang halaman pertama itu isinya tentang materi yang akan dibahas. Ya, kemudian di lembar kedua, kalau kalian lihat di lembar keduanya itu ada sebuah teks eksplanasi. Oke, setiap kelompok mendapatkan teks eksplanasi. Nah, di lembar berikutnya baik, lihat di lembar berikutnya. Kalian bisa lihat di situ ada beberapa pertanyaan terkait teks tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini perlu kalian jawab bersama-sama. Itu yang menjadi bahan diskusi kalian. Paham? Paham. Pengerjaannya langsung saja di lembar LKPD-nya. Kalau misalnya nggak muat, kalian boleh pakai halaman belakangnya, kan kosong. Boleh digunakan di halaman belakangnya juga. Oke, cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas ya. Ibu berikan waktu 20 menit untuk kalian berdiskusi tentang
teks eksplanasi tersebut. Ya, nanti pertanyaannya dijawab, kemudian nanti dipresentasikan. Silakan ya, diberikan waktu 20 menit. Kelompok satu, kelompoknya Kila ya berarti? Iya. Yang lainnya disimak ya, apakah hasil diskusi kelompok satu itu sama atau ada perbedaan dengan kelompok kalian? Oke, silakan perkenalkan dulu dari kelompok siapa saja anggotanya, lalu hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang teks eksplanasi. Perkenalkan, saya Tila Anaraseran. Saya Fizura Jento. Saya Fitnah Sumudendra. Saya Kaya Samaria. Saya Keisha Zahra Salsafira. Kelompok berapa? Empat. Kelompok 4 kelompoknya. Silakan anak-anak. Baik, perkenalkan dulu siapa saja yang bertanya. Silakan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan bersama. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Rizaki Saputro. Saya Senya Zahra. Saya Raffi Pratiwi. Saya Nanda Putri Maya. Saya Hadar Syekh dari Jakarta. Saya Wijoyo. Oke, soal pertama adalah jelaskan urutan kejadian yang digambarkan pada teks tersebut. Menurut kami, pernyataan awal adalah seorang kepala daerah menyatakan kalau demonstrasi akibat dari kelaparan. Kemudian pernyataan tersebut diprotes mahasiswa. Kemudian faktanya bahwa Baik, terima kasih kelompok 5. Silakan duduk di tempatnya. Oke, anak-anak dari beberapa kelompok yang sudah maju, gimana jawabannya dengan kelompok lain? Sama? Kurang lebih sama? Sama ya. Oke, dari urutan kejadian. Jadi benar ya yang udah disampaikan sama teman-temannya. Kalau awalnya itu berawal dari pernyataan seorang kepala daerah yang menyatakan kalau demo itu karena kelaparan. Tapi ternyata faktanya bukan ya. Faktanya karena apa demo itu? Karena warga negara ingin menunjukkan eksistensinya. Oke. Terus hubungan sebab akibatnya juga ya, berarti karena penyebab dari demonstrasi itu apa? Topiknya tentang apa? Demonstrasi. Lalu kita lihat yang berikutnya, struktur teksnya. Tadi struktur teks yang pertama apa? Pernyataan umum. Ada di paragraf 1. Lalu struktur deretan penjelas di paragraf berapa? 2-5. Baik. Lalu interpretasi di paragraf 6 ya. Kesimpulannya ada di paragraf 6. Lalu aspek kebahasaan yang muncul apa saja? Baik, konjungsi dan verbal. Konjungsi itu sama juga dengan
kata hubung. Betul, ingat ya, konjungsi sama juga dengan kata hubung. Kalau verba sama juga dengan kata kerja. Oke, aspek kebahasaan yang ditemukan tadi ada banyak ya. Ada sementara itu, demikian, dan banyak banget di beberapa paragraf. Apabila, kemudian, betul, banyak ya, banyak sekali konjungsi yang ditemukan di teks demonstrasi. Verbanya, kata kerjanya juga sama ya. Ada apa saja? Demonstrasi, menanggapi, memprotes, dan lain sebagainya. Banyak ya. Baik anak-anak semuanya, kita tepuk tangan dulu dong buat kelas. Karena sudah menyelesaikan lembar kerjanya, diskusinya dengan baik. Oke. Untuk sebelum mengakhiri, Ibu mau kalian mengerjakan kuis dulu ya. Sebentar. Oke, jadi silakan kalian buka kuisnya, kemudian login menggunakan akun kalian dan masuk ke game. Kok nggak muncul ya? Masuk ke gamesnya, bentar. Kemudian kalian kerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Untuk mengetahui sejauh mana sih kalian itu sudah memahami tentang teks eksplanasi dari segi struktur dan kebahasaannya. Semua bawa gawai masing-masing ya? Oke. Silakan dikerjakan. Kerjain sendiri-sendiri aja, nggak perlu contek-contekan. Biar ketahuan nih, udah paham atau belum strukturnya, kebahasaannya. Ada yang terkendala nggak? Tidak ya. Baik, kita sudah masuk ke penghujung kelas kita hari ini. Ibu mau ulas lagi. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Yang mau berpendapat? Teks eksplanasi, baik. Ada lagi? Kebahasaan pada teks eksplanasi. Lalu? Struktur teks eksplanasi. Sekarang Ibu ulas lebih dalam. Strukturnya ada apa aja? Oke. Baik, strukturnya ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Betul. Kemudian kebahasaannya ada apa? Konjungsi dan verba. Konjungsi dan verba. Konjungsi sama juga dengan kata penghubung, verba, kata kerja. Oke. Berarti hari ini sudah ya, sudah dipahami ya terkait struktur dan kebahasaan. Masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, sebagai tugas di rumah, kalian silakan mencari lebih banyak lagi terkait teks eksplanasi dan kalian tentukan nih konjungsinya yang muncul apa saja, verbanya yang muncul apa saja. Nanti bisa diperdalam di rumah ya sebagai bahan persiapan untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ibu berterima kasih atas keaktifan kalian ya, kerjasamanya. Sebelum ditutup, silakan ketua kelas berdoa dulu, doa penutup untuk memimpin teman-temannya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini,
KBG kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nungguin memberi salam ya? Iya, nggak apa-apa.